Halo, selamat siang Mama dan Papa. Perkenalkan, saya Dr. Diondarius Samsudin, spesialis anak. Saat ini saya berpraktik di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Tambak. Hari ini kita akan membahas seputar kesehatan anak, lebih spesifiknya adalah kesehatan bayi gitu. Kita akan membahas soal bayi baru lahir dan juga mitos-mitos yang sering kita dengar mengenai bayi baru lahir. Disimak ya. Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi kita tahu bahwa ari-ari itu mempunyai peran yang sangat penting gitu. Pada saat kehamilan, ari-ari itu berguna untuk berikan nutrisi kepada janin atau bayi yang ada di dalam perut begitu. Tapi memang setelah lahir, ari-ari itu tidak memiliki manfaat lagi gitu. Tapi memang secara adat istiadat adalah cukup penting untuk menganggap ari-ari ini barang yang cukup berharga gitu. Oleh karena itu banyak kita lihat ari-ari itu ada yang dikubur, ada yang dipakai lampu segala macam. Nah, sedangkan kalau dipakai lampu itu biasa tujuannya tuh berbeda. Tujuannya adalah untuk mengingatkan ke sekitar bahwa ada bayi yang baru lahir loh gitu. Oleh karena itu maka orang-orang sekitar akan bersikap berbeda gitu. Orang-orang sekitar akan, oh ya udah kita harus menjaga jangan berbicara keras-keras misalnya seperti itu, karena akan membangunkan atau mengganggu bayi yang baru lahir. Oke, baik. Ini mungkin ibu-ibu yang sibuk ya, yang nggak sempat jemur di siang hari. Nah, dari saya tidak merekomendasikan ya untuk menjemur pakaian lewat maghrib, karena kita tahu bahwa apabila matahari sudah terbenam, maka serangga-serangga akan banyak keluar. Kemudian mereka akan mencari lampu atau benda-benda yang lembab begitu. Nah, apabila serangga-serangga ini hinggap ke pakaian bayi, handuk, dan lain-lain, maka serangga ini akan meninggalkan partikel-partikel yang bisa membuat iritasi atau gatal-gatal pada buah hati tercinta kita. Begitu. Oke, jadi bayi cegukan itu sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah apabila bayi ini minum terlalu banyak. Minum terlalu banyak dalam waktu yang terlalu cepat. Begitu. Jadi ada beberapa orang tua yang memang ASI-nya deras sekali, atau dia memberikan susu formula terlalu banyak begitu. Nah, sehingga bayinya cegukan begitu. Gimana kita menyiasatinya? Pertama adalah kita memberikan minumnya itu ASI-nya tidak terlalu banyak, terus kita jeda, misalnya dari payudara satu ke payudara yang lain kita jeda sekitar 5 menit begitu. Kemudian setelah kita berikan ASI harus kita sendawain dulu. Jadi kita gendong dulu bayinya sekitar 5-10 menit sampai bayinya bersendawa begitu. Untuk apabila kita menempelkan kertas, dibasahin dan lain-lain, itu hanya mitos dan itu tidak terbukti secara medis. Oke, ini tidak benar ya. Jadi pada bayi itu memang bentuk tubuhnya itu perutnya pasti buncit begitu. Bayi itu ada dua yang dominan. Pertama adalah kepalanya yang besar dan kedua adalah perutnya yang buncit begitu. Nah, seiring perkembangan ini bentuk tubuhnya akan menyesuaikan bentuk tubuh dewasa gitu. Sedangkan apabila kita memakaikan gurita, apalagi bila guritanya terlalu kencang, maka itu akan mengganggu saat bayinya bernapas. Karena kita tahu bahwa kalau bayi bernapas itu dominannya dengan otot-otot perut, bukannya otot-otot dada begitu. Jadi kita tidak merekomendasikan memakaikan gurita. Oke, ini juga sering kita temui ya pada praktek sehari-hari. Tentu ini tidak benar,
Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bentuk tubuh bayi itu memang perutnya lebih buncit, dan secara otomatis pusarnya akan terlihat agak bodong begitu. Nah, jadi dengan memberikan koin dan lain-lain itu bisa menyebabkan infeksi, iritasi, dan juga tidak nyaman pada bayinya begitu. Memang apabila ada keluhan lain, mungkin pusarnya lebih bodong dari biasanya, itu sebaiknya dibawa ke dokter untuk kita periksa ya mama papa, mungkin ada masalah yang lain begitu. Oke, baik. Jadi membedong bayi terlalu keras itu juga tidak baik. Karena kalau membedong bayi terlalu keras, itu maka bayinya itu tidak ada ruang untuk gerak sama sekali, dan itu bisa bahkan bisa menyakiti bayinya begitu. Nah, memang apabila bayi baru lahir itu pasti posisi kakinya itu agak bengkok ke dalam, karena dia tuh menyerupai posisi saat di dalam janin gitu, di dalam kandungan. Nah, tapi apabila sudah lahir, maka seiring pertumbuhan dan perkembangannya, maka kaki itu akan terlihat semakin lurus begitu. Oke, baik. Ini mungkin definisinya lebih ke luar kota ya, atau mungkin menggunakan misalnya menggunakan pesawat atau lain-lain begitu ya. Tentu saja ini tidak direkomendasikan, kita tidak menganjurkan. Karena kita tahu bahwa perjalanan jauh, apalagi ke tempat yang baru, itu maka bayinya ini harus beradaptasi. Kemudian di luar sana kan banyak kuman, banyak virus, banyak bakteri, sedangkan kita tahu pada bayi yang sangat kecil, ini daya tahan tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna gitu loh. Oleh karena itu, kita tidak merekomendasikan perjalanan jauh pada bayi-bayi yang di bawah 40 hari. Oke, ini cukup sering ya beredar di masyarakat, dan saya memberitahukan di sini bahwa ini adalah mitos begitu. Karena apabila memberikan kopi, kita tahu bahwa detak jantung kita akan semakin cepat dengan diberikan kopi. Nah, sedangkan apabila detak jantung bayi itu sudah cepat, kalau dia semakin cepat lagi, maka bayi itu akan merasa tidak nyaman gitu. Bahkan pada beberapa kasus ini bisa memicu kejang. Begitu, bayangkan dia sedang kejang, kita kasih kopi, dan kadang-kadang orang tua suka kasihnya kopi bubuk pula gitu. Jadi itu sangat berbahaya kepada bayi gitu. Jadi kita tidak merekomendasi gitu. Yang kedua adalah kopi ini bisa menghambat penyerapan zat besi. Oleh karena itu tumbuh kembang bayi kita juga tidak akan optimal. Oke, jadi ini juga mitos ya. Untuk bulu mata itu memang sangat dipengaruhi oleh keturunan. Jadi apabila memang bayi ini memiliki keturunan bulu mata lentik, maka tidak usah diapa-apain, bulu matanya juga akan menjadi lentik dengan sendirinya. Nah, apabila kita gunting bulu matanya, itu akan mengurangi fungsi dari bulu mata itu sendiri, di mana kita tahu bulu mata itu bisa mencegah debu-debu untuk masuk ke dalam mata dan menimbulkan iritasi begitu. Oleh karena itu, saya mengatakan saja bahwa itu mitos dan tidak harus dilakukan. Oke, ini saya mau jelaskan dulu ya. Jadi memang kalau bayi baru lahir itu tulang hidungnya itu lunak. Dia lebih lunak daripada orang-orang yang dewasa begitu loh. Nah, kalau dia lebih lunak itu, maka kadang-kadang terlihatnya kenapa mungkin tidak simetris atau ada berbeda gitu dengan yang dewasa. Tapi apabila kita sering menarik-narik, maka ini akan menyebabkan rasa tidak nyaman pada bayi. Apalagi kita tahu di sana masih sangat lembut, ada otot, ada tulang yang lunak dan lain-lain. Nah, kalau kita sering tarik-tarik itu, maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada bayinya, dan itu bisa juga menciderai bayinya gitu. Oleh karena itu, saya menyarankan supaya tidak ditarik-tarik, kita biarkan saja, kita lihat gimana pertumbuhan hidungnya. Karena ada beberapa bayi yang memang pada lahirnya itu hidungnya kecil, tapi begitu sudah seiring dia berkembang begitu, hidungnya bisa mancung sendiri gitu.
Oke, jadi pemberian bedak ya pada bayi. Pertama, kita tidak tahu kandungan bedak ini apakah benar-benar aman untuk bayi atau tidak. Karena ada beberapa produk yang memang tidak untuk bayi begitu. Nah, kemudian apabila kita memakai bedak, itu bisa tertinggal di kulit bayi kita, terutama di bagian-bagian lipatan gitu loh. Dan apabila kita memberikan di daerah wajah, itu bisa terhirup. Apabila bedak itu terhirup oleh bayi, maka bayi itu bisa terdapat keluhan batuk-batuk, bersin-bersin, iritasi, dan lain-lainnya gitu loh. Karena itu kita tidak merekomendasikan penggunaan bedak gitu pada bayi-bayi, apalagi untuk mencegah pilek. Oke, baik. Jadi saya menerangkan sedikit soal penglihatan bayi ya. Kalau bayi baru lahir itu memang dia belum bisa melihat dengan sempurna. Jadi dia melihat sekelilingnya itu seperti buram begitu. Makanya ada orang-orang yang bilang, dokter kok bayi saya suka bengong gitu loh. Nah, jadi memang seperti itu perkembangannya. Nanti seiring dengan perkembangannya, umur usia 2 bulan, 3 bulan, maka dia mulai bisa membedakan warna, mengenali wajah, dan lain-lain begitu loh. Jadi memang perkembangan normalnya seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan memberikan penghitam pada alis atau metode-metode yang lain. Oke, jadi ini cukup sering dilakukan ya pada orang tua, terutama yang zaman dulu juga gitu. Memang salah satu komponen dari bawang itu mengandung bahan kimia yang dapat menurunkan panas gitu, flavonoid. Tapi kita tahu bahwa bawang itu bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada anak, entah itu baunya atau aromanya, dan kemudian di kulit juga rasanya tuh panas gitu, tidak nyaman pada anak. Sebenarnya masih banyak cara lain untuk menurunkan panas yang lebih terbukti efektif dan lebih nyaman untuk anak gitu. Nanti akan kita bahas juga di sesi berikutnya untuk ini. Oke, baik. Ini juga hanya mitos ya gitu. Mungkin mama papa juga tahu gitu ya, masa sih gitu, dan itu memang betul gitu loh. Ini hanya mitos saja, karena memang pada masa bayi itu pasti bayi itu akan ada fase di mana dia produksi air liurnya banyak dan mulutnya itu belum bisa menutup dengan sempurna setiap saat gitu, sehingga ada air liur yang sedikit-sedikit keluar gitu. Nah, seiring dengan perkembangan anak kita, maka proses ileran itu akan berhenti dengan sendirinya begitu loh. Jadi itu hanya mitos saja, dan itu tidak terjadi gitu. Oke, baik. Ini juga cukup penting ya, karena kan menyusui itu adalah sangat penting untuk bayi dan juga untuk ibu gitu. Tidak semua sakit itu berbahaya untuk menyusui. Apabila sakit ringan, misalnya hanya batuk pilek ringan atau demam ringan, itu masih tetap dianjurkan untuk menyusui. Tapi dengan protokol kesehatan yang baik, misalnya dengan mencuci tangan atau memakai masker pada saat menyusui. Apabila tidak menyusui, yang ditakutkan adalah produksi ASI, maka akan banyak tersimpan di payudara dan menyebabkan rasa nyeri seperti itu dan rasa tidak nyaman pada ibunya. Tapi memang apabila ibunya sakit berat misalnya, harus dirawat di rumah sakit atau lemas sekali dan lain-lain, nah mungkin boleh diberikan pengganti air susu untuk sementara saja gitu. Tapi nanti apabila ibunya sudah sehat, bisa diberikan ASI kembali begitu. Oke, baik Mama Papa, saya dan kami semua mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan acara ini, dan tentu kita berbahagia ya, kita menyambut kedatangan buah hati kita tercinta gitu loh. Jangan takut untuk berkonsultasi, bertanya dengan siapapun.
dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan tetangga kita, apalagi dengan dokter dan juga dokter anak kita begitu. Tapi memang dalam era informasi yang sangat banyak ini, kita harus pintar-pintar memilih informasi mana yang baik untuk dilaksanakan, informasi mana yang tidak jelas gitu loh, atau tidak ada dasarnya begitu. Jadi yang saya sarankan, apabila ada keraguan atau kebingungan, cobalah kita cari kebenarannya gitu loh. Bisa dengan mencari di internet atau dengan menghubungi dokter anak atau dokter yang merawat bayinya gitu. Dan saya Dr. Dion. Terima kasih Mama dan Papa sudah mendengarkan penjelasan saya seputar kesehatan anak, kesehatan bayi, dan juga mitos-mitos yang sering berkembang di masyarakat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya, Mams. Terima kasih.